Gusti Allahmu kuwi sapa? Allah. Ya ndi ayate nek Allah itu Tuhan. Semua nabi dari Adam sampai Yesus Kristus itu tidak mengenal Allah. Yang membuat Allah itu adalah nabi Arab, Nabi Muiku. Nama Allah Kanjeng Muiku. bukan Allah itu. Sadurunge iku durung ana jenenge Allah SWT iku. Subhanahu wa ta'ala iku urung ana. Onone pas Kanjeng Nabi tahun 610. Loh, itu kan Sampai dia meninggal 675 meninggal Kanjeng itu 65. yang penting Bang Pendeta, yang penting lafadznya alif lam lam ha. Allah. Wah, alif lam lam ha. Orang Kristen tuh A L L A H itu beda karo alif lam lam ha. Yang kami mengenal yang ditulis dalam Alkitab itu A L L A H ikut Allah. Iya, Allah itu iya betul. Di kitab di Injil Allah itu yang disembah Yesus. Kenapa Anda bukan, nggak ada ayat di Rono. Yesus orang kenal karo Allah itu. Kue buatan kue itu. Orang ono. Yesus itu menyembah Allah juga, Bang. Mana ayatnya? Mana di dalam Alkitab nek Yesus itu menyembah Allah? Jumlah manusia di kitabmu kan ada. Anda nggak tahu? Orang ono, Mbak. Orang ono, keliru. Ada. Nggak ada ayatnya mana? Ada. Tunjukkan. Nah, saya tunjukkan. Tunggu dulu ya. Mana? Saya ini mau apa? Bekerja dulu. Mau kencing. Dulu ayatnya, cari kalau ada. Cari kalau ada ayatnya. Begini loh, Bang. Yesus itu sebenarnya menyembah Allah. Kenapa Anda Orang ono. Mbak, hati-hati mulutmu itu loh, Mbak. ini loh, Bang. Anda cari, Bang. Yohanes Mbak, nggak ada, nggak akan ada, Mbak. Mbak, ayat 3 hati-hati, itu, Mbak. Yesus, Mbak, Bang. Yohanes 17 ayat 3 itu Yesus mengajarkan syahadat, menyembah Tuhan. bukan, nggak ada syahadat di situ. Mana ada syahadat? Ngarep Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ayat itu mana adanya? Itu bahasa Indonesia, Mbak. Maksudnya syahadatnya ini Pak Syafudin, dia ngarep Yesus itu jadi menyembah Muslim. Tuhan, Bang. Ini orang ini. Nggak paham. Dia ngarep Yesus itu jadi Islam. Parah. Iya, masa ngarang kowe? Kok nggak ngarang? Ada baca Yohanes 17 ayat Ditanya haji, nggak tahu, nggak pernah haji. tahu, Bang. Sholat nggak pernah. Kowe ini sholat wae orang ngerti kok. Dan Yesus itu sebagai utusannya. Kenapa utusan Anda jadikan Tuhan, Bang? Utusan siapa? Seharusnya Utusan siapa, Mbak? Itu Anda jadikan utusan Tuhan, jangan diandalkan. Utusannya siapa? Di ayat situ di syahadat di ayat itu syahadatnya mana yang disebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bahwa Yesus itu bersyahadat kepada Muhammad. Syahadat itu Padahal Muhammad itu 610 tahun kemudian setelah Yesus baru muncul. begitu loh, Bang. Anda Kowe iku ngapusi. tidak ngapusi emang Yesus bertuhan. Wah, endi? Yesus Kamu juga bersyahadat itu. Mana ada ayatnya? Coba kamu bersyahadat dulu, Mbak, kamu syahadat dulu. Coba. Ada ayatnya. Anda itu gimana sih? Masa nggak paham sama Bunyi syahadat itu kayak apa, Mbak? Coba syahadat dulu. Bunyinya apa? Syahadatnya. Enggak tahu. Enggak tahu deh tuh, Pak. Enggak tahu deh tuh. Coba syahadat itu kayak apa? Bunyinya aja. Kaperlah orang-orang yang menuhankan Syahadatnya Yesus kayak apa? Coba syahadat itu kayak apa? Itu Bunyi syahadat itu, Mbak Ruby. Bunyi syahadat Yesus kayak apa? Bunyi syahadat aja coba. Mas, tunggu dulu ya, Bang. Tunggu sebentar ya. Anda jangan kejang-kejang, nanti saya tunggu. Ya buka dulu. Kejeng-kejeng Buka dulu ya. Buka dulu. Nananya biar turun ayat ya. Macam kau udah pandai kali lah kau bikin kami kejang-kejang. Aduh. Dia yang kejang-kejang. Utusan Tuhan dijadikan Rasul atau Nabi dan dijadikan Tuhan begitu. Aduh, jadi batu gara-gara kejang-kejang sama Rubianto. Bahkan iblis pun di Al-Quran kamu jadi rasul loh, utusan loh.
Iya, ada nabinya. Siapa nama nabi dari jin dan Oh, sebentar ya Bang, ini ada tamu. Ada. Ya udah, buka aja dulu. alasan ya. Iya ya saya. Buka. Kalau datang tamu langsung Alasan. datang saya tamu langsung bukakan ya. Iya ya. Ini saya cari. Alasan kamu. Udah saya turun. Yang penting sudah ketemu Rubiono ini. Kenapa turun Pak Pendeta? Jangan dong. Ini harus Anda terangkan dong. Kamu ada tamunya? Enggak, ini saya turun. Saya kasih tahu dan ada terangkan itu gimana. Enggak, kamu jawab dulu syahadatnya kayak apa? Syahadat itu Ya, coba. saya cariin. Bukan bunyi syahadat Islam kayak apa coba? Kamu syahadat dulu. Biar saya ikut syahadat juga, yuk. Nanti Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti saya sudah Islam dong karena syahadat tadi. Tuhan yang benar loh Bang Pendeta. Kenapa Anda Rubiana, saya sudah syahadat tadi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Begitu bunyinya. Syahadat itu sampai di hati, di mulut Anda nggak akan. Rubiana, kamu kan lagi ini diskusi nih. Coba bunyi syahadat kayak apa? Coba bunyi. Ini Bang. Nah, kan bunyi, jangan yang lain, jangan ngomong yang lain. Syahadat dulu, syahadat. Kamu tunjukkan tadi Yohanes 17 ayat 3 katanya syahadat. Ayo coba. Syahadat dulu kamu. Dulu Bang. Syahadatnya Nabi Yesus sama saya beda. Bukan syahadat. Nabi Yesus itu syahadat. Orang Islam itu. Iya Bang, bukan Arab. Nggak ada Nabi Yesus. Ngaco ini orang, tambah ngaco, tambah jauh kemana-mana. Emang Yesus utusan, dia mengaku utusan, dia tidak mengaku. Bukan, syahadatnya dulu. Oke, utusan, kami akui Yesus utusan, tapi nggak sama dengan utusan Nabi kamu itu. Ya sama, dia pembawa firman kok. Kok Yesus pembawa firman? Dia itu adalah firman itu sendiri. Yesus itu bukan pembawa firman, dia adalah firman itu sendiri, Mbak. Pembawa firman kok. Atau apa ajaran? Nggak ada, Yesus adalah firman Allah. Di mana ayatnya? Makanya Yohanes 1, coba bacakan saya Yohanes 1. Oke, pada Itu penerima firman Tuhan Bang. Ya, Dan bacain cepat. kepada murid-muridnya agar Yohanes 1 ayat 1. Gitu. Nanti dulu saya Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Jadi begitu Mbak Ruby. Mandi belum kan? mana ya saya nulis loh. Ya kamu nulis salah, ngaji aja nggak bisa, sudah debat. Kamu itu pintar ngotot, tapi ilmumu nggak ada, Mbak. Untuk menyadarkan kalian itu loh. Ngapain sadar? Kami ini, saya ini paling orang paling sadar di dunia. Orang Islam yang pernah sadar duluan itu Saifuddin Ibrahim namanya. Ini Yohanes 17 ayat 3. Inilah kan perkataan itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah dan yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, Ya terusin baca ayat 3-nya, ayat 4. pada muridnya Bang. Iya, ayat 4-nya coba lanjutin, jangan sepotong ayat doang. Maaf, saya turun dulu, nanti saya naik. Ini ada Pengecut, ketakutan. bukan Pengecut, tepuk tangan semua, tepuk tangan. Pengecut. Benar ada Tepuk tangan untuk pengecut Rubiana. Bang. Kabur. 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti Yesus itu utusan Bang. Udah ya. Assalamualaikum. Kabur. Nanti saya kesini lagi. Assalamualaikum. Kabur. nggak seru. Langsung buka ya. Ada tamu langsung buka. Jangan buka celana. Tolong, ada tamu jangan buka celana ya Mbak. Tolong.
Nanti ketahuan suami. Nggak Sebelum boleh. saya Bang Pendeta, saya mau tanya. Taurat sama Yesus duluan mana? Apa? Taurat Musa sama Yesus duluan mana? Dunia dan seisinya itu duluan Yesus. Oh, duluan Yesus. Kalau duluan Yesus, kenapa Yesus dinubuatkan di Taurat atau Yesus yang manusia itu? Mau dijawab. Yesus sudah duluan dia. Karena Kenapa Yesus Hamasiah atau Yesus itu dinubuatkan di kitab Taurat? Mau dijawab, Bang? Nah, dengerin dulu ya. Sekarang Yohanes 1 ayat 4 begini. Berfirman Taurat. Yohanes 1. Oh, bukan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, sebelumnya ayat 3 harus dibaca dulu. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi semua ini dijadikan oleh Yesus, Mbak. Itu perkataan Yesus untuk murid-muridnya, Bang, bahwa dia itu ya Tuhannya Yesus. Anda itu nggak paham. Bukan, kamu yang nggak paham, Mbak. Makanya, Bang, kitab firman itu jangan jadikan Tuhan, jadikan kitab suci. Makanya tadi saya sudah bacain kamu ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Siapa firman itu? Yesus. Jadi pada mulanya adalah Yesus. Sama firman itu Gitu. duluan firman, Bang. Pada mulanya itu adalah firman. Siapakah firman itu? Firman itu adalah Yesus. Maka di Wahyu 1 ayat 8, aku adalah Alfa dan Omega, aku yang awal dan yang akhir. Jadi tidak ada yang awal selain Yesus. Makanya kedatangan Yesus yang manusia ini yang diramalkan di dalam Taurat, Mbak, di dalam Zabur, di dalam Yesaya, di dalam kitab-kitab terdahulu. Dan nggak pernah Al-Quran itu meramalkan Nabi Isa. Kenapa? Udah duluan. Begini, ini Bang Pendeta. Kalau Mbak Rubiana, kalau ada ramalan Al-Quran bahwa Tuhan tidak begitu akan datang setelah Nabi Muhammad itu Yesus, masuk juga Islam. Saya kembali lucu-lucu lagi beragama, ceramah kayak kiai-kiai itu. Begini Bang Pendeta, kalau Yesus itu awal dan akhir, yang kenapa Yesus awal dilahirkan dan akhirnya dia meninggal dan diangkat? Harusnya Nah itu sebagai manusianya. Kenapa? Karena yang diutus itu manusianya itu, Mbak, supaya manusia melihat Yesus Kristus. Kalau Yesus Kristus tidak diutus menjadi manusia, maka manusia tidak bisa memimpikan Yesus. itu Mana pernah saya kelas 6 SD mimpi Yesus. Kenapa? Karena saya manusia. Kalau saya tidak pernah mimpi Yesus itu, mungkin saya nggak bisa jadi orang Kristen. Malu saya. Coba kamu pernah nggak mimpi Allah SWT itu? Allah, saya tadi malam mimpi lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia lagi ini ngelamar cewek umur 6 tahun, anaknya Rubiana. Nggak ada. Tuhan sejati itu tidak ada yang memimpikan. Ngerti nggak Bang? Loh, ya tentu saja nggak bisa mimpi karena sejak Tuhan buatan Nabi Arab, bahkan Allah SWT itu Tidak ada lebih Bang. tua Muhammad. Mbak Rubiana, karena Nabi Muhammad yang membuat Allah Subhanahu Wa Taala itu pada abad ke-6, ya abad 610-an. Setelah itu barulah dia meramalkan Allah SWT katanya. Tiba-tiba ada Allah SWT. Tidak ada Allah SWT, Mbak. Hati-hati mulutmu itu loh, Mbak. Allah SWT itu nggak dikenal di nabi-nabi sebelumnya. Nabi Musa nggak kenal Allah, Nabi Daud nggak ada kenal Allah, Sulaiman, semua nabi, Musa, Ibrahim nggak kenal Allah. Lo jangan bohong. Tunjukkan saya ayatnya bahwa Nabi Musa kenal Allah, kecuali cerita dalam Quran. Seolah-olah Musa kenal Allah, Tuhannya Musa itu Allah. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa itu gimana Bang? Katanya dia Tuhan.
Karena dia harus tunduk kepada firman sudah yang dikonsepkan ini, bahwa Yesus itu hanya sekian umurnya, dia hanya menunjukkan dirinya sebagai manusia itu hanya sekian umurnya. Dan dia mengajarkan semua bagaimana menyembuhkan orang, bagaimana berdoa, bagaimana menyembah Tuhan, mengajarkan manusia bagaimana memuji Tuhan. Kalau dia Tuhan, kenapa nyawanya bisa lepas dari lakunya itu gimana, Bu? Dia melepaskan, dia berhak untuk mengambil, dia pandai berkuasa untuk mengambil. Kalau dia mengambil, kenapa Bunda Maria tidak dihidupkan, Bang? Ngapain dihidupkan? Memang sudah waktunya itu. Ya, seharusnya mamanya dihidupkan dong, kalau dia bisa menghidupkan orang mati. Enggak perlu itu. Yesus saja duluan meninggal daripada mamanya Isa Al-Masih. Enggak dong, Mbak. Hati-hati, Mbak, ya. Bahkan Yesus ini disembah oleh para malaikat. Seluruh malaikat itu akan menyembah Tuhan Yesus. Bukan, coba baca Ibrani 1 ayat 6. Ibrani 1 ayat 6. Bacain cepat untuk Mbak Ruby ini. Jadi kami bukan menyembah Yesus saja, seluruh malaikat menyembah Yesus. Ibrani 1 ayat 6, baca. Nanti saya dibilang bohong sama Onta, maaf Mbak Ruby itu orang Jawa, orang baik. Ini orang sopan. Ibrani berapa? Ibrani 1 ayat 6. Ibrani 1 ayat 6. Dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Jadi kami ini bukan menyembah Yesus saja, malaikat juga menyembah Yesus, anak sulungnya itu, utusan Allah. Allah ini untuk mempermudah orang Indonesia mengerti kata Tuhan itu loh, sang sesembahan. Tetapi kamu itu menganggapnya yang disembah, nama yang disembah. Kami mah itu mah julukan doang. Allah itu. Ruby pura-pura nggak dengar nih. Rubianti. Ya udah saya turun. Ruby, turun nih gue nih. Buka celana dia, buka celana. Karena tamu Jangan. Gak sebutin dia, Abi. Buka celana Abi biar turun ayat. Turun ayat, turun celana. Kayak nabi aja. Melihat cewek cantik. Tiba-tiba budak Bu Ruby. Coba open cam dong Rubiana. Aku rindu sama kamu loh. Aku padamu. Asik. Jangan-jangan hatiku bergetar melihat wajahmu, Ruby. Rubiana. Udah stroke kayaknya di sana. Ya ampun, tiba-tiba dan nanti saya turun, dia bilang, oh sudah turun kan, takut sama saya katanya. Iya, biasa tuh seperti itu. Pokoknya tamunya suruh bantuin lah Bu, siapa tahu dia lebih pintar dari Ibu kan. gimana mau pinter tamunya si Fauji kok sama On. Tamunya si Fauji. 11 Aduh. Ini saya baru masuk ke Komal ini ya. Iya. Tadi akun saya jatuh di Pak Bom Bom tadi. Saya baru Muslim masuk, saya tonjok ya KO akun saya. Oh. 2 hari yang lalu lewat doang Abi. Hari ini terima kasih sudah mau gabung Abi. Tapi kalau mau mati lagi akun saya ini ya habis deh. Saya buka Komal sendiri aja lah daripada kalau ikut masuk Komal mati. Nggak tahan emosi. Coba saya buka Komal, mungkin saya itu bisa sabar ngomongnya. Udah
mereka habis sebenarnya makin parah Pak Ibrahim kalau buka komal karena rawan itu report. Oh, saya jangan ngomong, saya tunggu ini aja diajak diskusi enteng aja. Jangan berdebat. Belum ada Oten ngalahin Nandar debat, ngadi-ngadi kau. Nandar lah, Zoom aja udah dilawan sama Abi. Kau nggak lihat? Kemana aja kau? Main yang jauh. Baru Nandar. Lama ya ayatnya keluar, kan udah buka celana belum tuh ya? Iya. Buka celana, turun ayat. Rubiah nanti. Aduh, memang hebat ini cewek-cewek jadi pendebat di Islam. Ruby. Ini menunjukkan kebotolannya itu yang lucu. Ini Oten Metong. Siapa yang dibunuh? Yang bunuh? Terima kasih. Ya udah, saya belum 5 menit tadi saya dibom mati satu akun. Ini saya harus banyak akun, tinggal satu ini nih akun. Udah berapa yang kena Abi? Buat lagi Bi. Abi udah berapa yang kena? Saya punya 8, punya 16 sebenarnya. Satu HP belum saya aktifkan. Salam. Ada yang salam pastor katanya blessing. Abi, yang sudah kena 2. Gimana ini? Berarti cuma dia nggak pernah ke band ya? Kok bisa bro? Makanya gara-gara Tuhan Abi Yesus mengutus akun-akunmu ke tengah onta-onta itu. Ini gara-gara Abi ada di room ini, aku jadi nggak kerja ini. Tadi perasaan udah pamit mau kerja loh. Ini ada orang Pak yang belum tidur nih Abi, belum menjemput saya. Okasi. Ini belum menjemput sekali Abi. Turunin itu Rabiana kalau gitu panggil yang lain. Ini berapa penonton? Sudah ada 300 ini, 300. Baru nanti Rabiana diturunin bilangnya lain lagi Abi. Hostnya pecah rekor ini sekali nih, penontonnya segini banyaknya Bi. Wah, besok nanti dia katanya enggak sini, aku diturunin di room situ. Salah lagi. Turunin Rubiana. Turunin nanti dinaikin lagi. Turunin dulu, dinaikin, cari yang lain. Siap ya, siap. Jo naikin Jo. Ya, yang ngatur biar Profesor sama Demes. Saya ini Isra ini siapa? Isra ini. Makan dulu, makan semua makan. Iya, Prof. Shalom, selamat pagi. Good morning. Oh, Israeli, orang Israel rupanya kamu. Saya kira orang Kristen. Israel ya? Untung saya nggak tembak kamu. Tembak, kita tembak lah, tembak bang. Telik. Makanya aku ada di sini. Siapa Andreas? Selamat pagi. Salam pagi ya Bang. Oten lagi yang dicari nih. Oh ya, nggak apa-apa, turunin aja nggak apa-apa. Pak Andreas ini dari mana? Silakan, ada mau ngobrol apa? Saya dari Tangerang Selatan, Nabi. Oh, Tangsel di situ. Oke. BSD. Saya Katolik, Abi. Oh iya Pak. Gak apa-apa, diturunin aja Abi. Naik yang lain. Enggak, tadi ada ini, ada mbak-mbak itu yang saya kan hanya mau debat sama mbaknya itu. Iya, siap Abi. Saya juga sering mantau-mantau aja. Iya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mewartakan Tuhan. Iya. Aman bang.
Pamit ya Abi. Iya. Saya Terima kasih. mau kerja juga. Sehat selalu, Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Ini semuanya selesai. Selesai. Mami Zeh. Keluarnya gimana? Hah? Udah. Tangan saya keiris. Ya, silakan Bang Agus, silakan. Ya, silakan Agus. Selamat pagi, shalom. Waduh. Malah Islam lagi. Salam. Shalom, shalom, Ya, shalom. pagi Abi. Salam. Salam Ada yang mau Sehat sehat. selalu. Ya. Ini Abi, ada yang saya mau bertanya nih Abi. Ya. Mohon penjelasannya. Dan ada saudara saya atau keluarga atau teman itu kan dia menikah orang Muslim tapi menikah dengan Kristen. Itu menikahnya secara Muslim. Kemudian setelah berumah tangga mereka itu pegang masing-masing agama gitu. Itu hukumnya seperti apa itu Abi? Mungkin mohon penjelasan Pak Abi. Iya. Suaminya kalaupun dia waktu itu dia tetap cintai ini dong, mencintai Yesus dong. Waktu dia menikah itu, walaupun dia menjadi menikah itu akhirnya menyangkali, sudah punya anak mereka akhirnya menyangkali. Kalau sini bawa nasi deh. Oke. Sudah. Terus sudah ada didekati istrinya untuk diajak terima Yesus. Menikahnya ya sah. Yang ya. Oh gitu. Bukan. Gimana? Yang lakinya yang Muslim, yang perempuannya Kristen. Oh gitu. Itu mereka itu menikah secara Islam. Tetapi setelah menikah, setelah mereka menikah, mereka itu pegang agama masing-masing. Nah, itu bagaimana hukumnya di dalam Islam, Abi? Oke, saya ngomong dengan Islam dulu. Di dalam Al-Quran, nanti saya buka dulu Al-Quran surat kelima ayat ke-4. Surat kelima ayat yang keempat. Makanlah berarti ayat yang ini mata ini sudah nggak bagus lagi. Berarti ayat yang kelima. Dan di antara perempuan-perempuan yang beriman, perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan dan antara yang diberi di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar mas kawinnya untuk menikah tidak dengan maksud berzina, bukan untuk perempuan-perempuan piaraan. Jadi boleh dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang diberi Alkitab. Jadi secara Islam surat kelima ayat keempat itu laki-laki boleh menikahi perempuan Kristen maupun perempuan Yahudi. Itu tidak salah, dibolehkan Al-Quran. Tetapi laki-laki Kristen nggak boleh kawin dengan perempuan Islam berdasarkan ayat ini. Berdasarkan ayat Al-Quran, laki-laki Kristen ataupun laki-laki Yahudi tidak boleh mengawini perempuan Islam. Nah itu perang nanti. Urusannya perang aja. Kalau ada orang Kristen ataupun orang Yahudi yang menikahi perempuan Islam, tetapi laki-laki Islam boleh menikahi perempuan Yahudi maupun perempuan Kristen.
karena mereka itu baca Alkitab, yaitu Alkitab yang diberi kepada mereka, gitu. Nah, bagaimana dengan Alkitab? Nah, sekarang ini istrinya itu sudah menjadi Kristen lagi, karena tentu saja waktu itu menikah terpaksa karena cinta, sekarang berubah. Nah, perempuan yang terang itu memberi terang kepada suaminya yang gelap, yaitu suaminya yang Islam itu, karena mereka beda agama akhirnya. Tetapi apakah harus bercerai? Tetap tidak boleh cerai, karena semula wanita ini memang dia punya maksud, istrinya ini menarik suaminya. Nah, ini ada kasus teman saya bahkan 2 kali dia murtad. Pertama kali ketika sudah saya wawancarai, ketika dia dulu ditangkap oleh Kahar Mujakar di usia 5 tahun sampai usia 10 tahun, dia itu Muslim, lalu masuk Kristen lagi. Kemudian dia masuk Islam lagi karena mau kawin. Ini teman saya nih mau kawinlah dengan wanita Aceh. Tetapi lama-lama teman saya ini akhirnya masuk Kristen dan istrinya pun masuk Kristen. Dan sekarang istrinya itu yang lebih berani lagi di dalam iman, di dalam cinta itu. Artinya hubungan suami istri ini harus si istri bapak harus mendekati istrinya itu untuk menguatkan imannya, untuk memberikan ayat-ayat yang sudah bapak pahami di komal-komal belajar itu penginjilan, kasih ayatnya untuk istrinya itu ngomong kepada suaminya, bercerita kepada dia, sehingga bisa mempengaruhi suaminya akhirnya nanti masuk Kristen. Itu nggak masalah, agar dia suaminya itu masuk Kristen. Nggak bisa disalahkan, ini negara. Nggak perlu kawin ulang kalau mereka sudah sama-sama Kristen nanti dengan suaminya, nggak bisa disalahkan, nggak usah dikawin ulang. Kalaupun diperbaharui, ngapain diperbaharui? Jadi begitu. Oh ya begitu Abi. Ya, iya. Itu yang jadi masih pertanyaan yang masih di benak saya itu Abi. Ya soalnya kan karena di Kristen ini kan makan babi. Kalau di Muslim kan haram, katanya kan najis. Nah sedangkan yang bapak Muslim ini dia menikah dengan orang Kristen, berarti kan dia najis, berarti kan kalau menurut saya si Abi sesuai dengan haram halalnya itu seperti makan babi dan lain sebagainya. Itu bagaimana itu Abi? Ya kalau mau makan babi kasih aja babi juga nggak apa-apa Pak, nggak usah repot-repot, nggak usah ini mau nggak makan juga nggak apa-apa. Istri saya Cina Muslim, Cina Muslim masuk Kristen, sekarang nggak pernah makan babi. Padahal mata sipit Cina sampai sekarang nggak makan babi. Apakah gagal keselamatan yang dia terima itu gara-gara nggak makan babi? Ini bukan urusan makan babi, ya nggak apa-apa. Ini kan masalah perkawinan dulu. Coba buka 1 Timotius 3 ayat 2. 1 Timotius 3 ayat 2. Ayo dibacain. Damai di hati bacain tolong. Damai monitor. Damai. Timotius berapa Bi? 1 Timotius 3 ayat 2. 1 Timotius 3 ayat 2. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari 1 istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Nah ini kriteria suami dari 1 istri.
waktu itu ada nggak orang Kristen yang istrinya 2? Halo. Iya, iya. Ada nggak orang Kristen istrinya 2? Ada sih, Abi. Ya ada, karena ayat ini ngomong. Berarti ada orang Kristen istrinya 2. Cuman sekarang gara-gara ayat ini, gara-gara ayat ini pendeta terutama nggak berani beristri 2. Kalau istrinya 2 nanti jadi bahan ejekan di gerejanya, di mana-mana. Bahkan ada saya pindah gereja gara-gara si ini anak dari pendeta besar, istrinya 2. Salah nggak begitu? Ayo, siapa yang berani bilang salah? Ada pendeta istri 2, ayo. Ini nggak usah disalah-salahin. Tapi ya nggak ada. Itu akan menjadi cacat seumur hidup bagi orang yang bahkan belum cerai kawin lagi, ataupun pendeta ceraiin istri kawin lagi. Oh, itu sudah nggak punya masa depan itu pendeta.